Jadi sekali-sekali kaget kapan ada rezeki, ada duit, itu merasakan sunrise di pinggir pantai. Wah, nak buktikan nih yang kitab Sakinatun aja duduk di pantai, jingok matahari. Belum, ini belum maghrib. Wah, kapan terbenamnya matahari? Bulatannya itu hilang sempurna. Karena ada bulat, bulat, setengah, perempat, ya 3/4 hilang. Nah kalau bulatannya lah hilang, kalau di laut itu kelihatan, berarti itu sudah masuk sholat maghrib, waktu asar telah selesai. Cuma habis itu sholat jangan diteruskan. Gayanya nak meneliti kan, lihat sunrise, habis itu lupa sholat maghrib, sama baik kalau saya itu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Masjid Fisabilillah beserta seluruh pengurus masjid, yang kami hormati para habaib, para ulama, para asatidz, pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, jamaah majelis taklim yang hadir pada pagi hari ini, dan seluruh jamaah Masjid Fisabilillah yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling utama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki berkumpul bersama dalam suasana penuh keberkahan untuk mengikuti kajian subuh pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin. Hadirin jamaah yang kami hormati, pada pagi hari ini, pagi saat atau pagi yang istimewa ini, Allah menggerakkan hati dan langkah kita untuk hadir di rumah Allah ini, menunaikan salat subuh, dan kemudian kita lanjutkan dengan kajian majelis ilmu yang bermanfaat ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ini menjadi jalan turunnya rahmat Allah, diampuni dosa-dosa kita, dan bertambahnya ilmu serta ketakwaan kita. Pada kesempatan ini, insyaallah yang penuh berkah ini, kita akan bersama-sama menyimak kajian subuh dengan materi ketentuan waktu sholat. Mudah-mudahan melalui kajian pada pagi hari ini, Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan pemahaman yang benar, serta kekuatan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita ikuti kajian dengan hati yang ikhlas, pikiran yang terbuka, dan niat semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, marilah kita memasuki acara inti pada kajian subuh pada pagi hari ini. Langsung saja kepada Ustaz Novi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan
Ketua Masjid Fisabilillah beserta jajaran pengurusannya, Ustadz Abdullah Fikri yang alhamdulillah hadir pada pagi hari ini. Tak lupa pula yang kami muliakan para sesepuh, para penasihat masjid Fisabilillah, para asatiz wal asatizah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Murtaqo, ada Ustadz Supri, dan ada Ustadz Fikri, dan juga Ustadz yang lainnya, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan ibu-ibu jamaah majelis taklim yang menyempatkan hadir pada pagi hari ini, dan juga seluruh jamaah masjid rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa menuju ke masjid pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, meskipun ada satu dua yang diiringi batuk pilek, ada juga suara mulai parau-parau dikit akibat kemarau. Tapi alhamdulillah masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk sholat subuh berjamaah pada hari ini. Dan kita juga bersyukur kita diberikan nikmat keamanan. Kita mengetahui berita terbaru, saudara kita di NTT dilanda gempa bumi yang lumayan dahsyat. Ada korban jiwa dan korban material. Kita doakan agar seluruh saudara-saudara kita diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang muslim yang meninggal dunia, kita doakan supaya menjadi husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam adalah kita aturan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengkaji kitab Safinatun Najah karya Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sami Al-Hadrami, yang kemarin kita masih membahas tentang rukun sholat, khususnya yang terakhir kita bahas adalah anggota-anggota sujud yang berjumlahnya ada 7. Pagi hari ini memang di tema itu adalah ketentuan waktu sholat, tapi masih ada sisa-sisa yang akan kita bahas untuk beristifadah pada kitab dan pengetahuan agar kita baca secara sempurna. Ini masih sedikit lagi tentang pembahasan rukun sholat. Jadi dibahas sedikit, habis itu langsung ke ketentuan waktu sholat. Kenapa harus kita bahas? Karena secara logika kalau kita baca undang-undang, kita baca di depan sambutan, di depan presiden, di depan pemimpin kita, itu kita harus hati-hati membacanya, harus benar-benar. Terlebih-lebih bacaan kita ketika sholat yang kita persembahkan sebagai hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita baca undang-undang fasih, baca surat tugas fasih, tapi bacaan sholat kita masih terbata-bata. Yang semestinya kita perbaiki dulu tata cara sholat kita, bacaan sholat kita. Dan pada hari ini itu kita yang pertama membahas tentang tasdid pada tasyahud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Faslun, pasal atau bab tasdidatut tasyahud, tasdid pada tasyahud.
ihda wa isruna, itu ada 21. Jadi ketika tasyahud itu sebisa mungkin kita sempurnakan tasdidnya, atau tasdid itu bacaan yang ada penekanan. Meskipun secara umum apabila kita sudah baca tasyahud, khususnya tasyahud akhir, maka sudah terpenuhi rukun sholat kita. Tapi lebih bagusnya lagi kita sempurnakan bacaannya. Jadi ada 21, di mana letaknya khamsun fi akmalihi, ada 5 dalam kesempurnaan, wasit kata asyara, dan 16 fi aqali dalam sedikitnya. Yang pertama, at-tahiyyatu ala ta'i wal ya. Jadi kalau kita baca tasyahud itu at-tahiyyatu, jangan sampai tasdidnya tidak terbaca, karena bahasa Arab itu sangat rentan perbedaan tasdid, perbedaan harokat itu bisa mempengaruhi makna. Mar'atun itu perempuan, mir'atun beda saja kasroh di depannya, itu artinya sudah cermin, jadi jauh, makanya kita sempurnakan. Dan juga yang kita pelajari kemarin, baca tasyahud akhir ini itu kalau bisa itu termasuk rukun qauli, jadi tidak cukup dalam hati, jadi harus diucapkan. Nah, diucapkan ini patokannya adalah sekiranya kita mendengarkan sendiri, dan kalau bisa dihindari juga jangan mengganggu orang lain terlalu keras, jadi sebelahnya terganggu, jadi sebelahnya kaget. Ya sekiranya terdengar kita dewek lah, jangan sampai mengganggu orang lain. Ya benar ada penekanan, tapi harus yang biasa-biasa saja, dalam artian tidak mengganggu kehusuan orang lain. Kemudian al-mubarakatus sholawatu ala sod, sodnya as-sholawatu, jadi al-mubarakatus sholawatu ala sod. Kemudian at-thayyibatu ala to wal ya, di huruf to-nya dan di huruf ya-nya itu ada tasdid, jadi harus ditekan. At-thayyibatu lillahi ala lamil jalalah. Jadi kalau kalimat lillah itu berada di atas lam jalalahnya itu ada tasdid, jadi harus ditekan. Lillah, jangan lillah, lillah. Assalamu ala sin, dan ketika kata assalamu di atas sinnya itu ada tasdid. Alaika ayyuhan nabiyyu alal ya wan nun wal ya, jadi ada 3. Ayyuha di atas ya harus ditekan, ayyuhan nabiyyu, ayyuhanna di atas nun atau di huruf nunnya, biyu dan di atas huruf ya, jadi 3 yang harus ditekan. Wa rahmatullahi ala lamil jalalah, pada lam jalalahnya atau lafaz Allah, jadi wa rahmatullahi. Wa barakatuhus salamu, dan pada lafaz assalamu ala sini di atas sin, sama seperti yang di atas tadi. Alaina wa ala ibadillahi, ala lamil jalalah kembali di atas lafaz Allah harus ditekan tasdidnya. As-solihina ala sod, dan di atas huruf sod itu ada tasdid, jadi harus ditekan. Kemudian asyhadu alla ilaha ala lam alif, jadi asyhadu alla ilaha ala lamil alif, jadi di situ ada, kalau dalam tajwidnya itu ada idgham bila gunah, jadi ada penekanannya. Illallahu ala lam alif, pada lafaz illa kecuali. Kemudian walamil jalalah pada lafaz Allah, jadi illallah
harus ditekan. Wa asyhadu anna 'alan nun, wa asyhadu anna, sesungguhnya. Kalau tidak ada, kita tidak baca tasdidnya, maka artinya bukan sesungguhnya. Makanya harus hati-hati. Muhammadar Rasulullah, alamim di atas lafaz Muhammadar. Kemudian wa ala ra'i, itu hambilahunah lagi, Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa ala lamil jalalah di atas lafaz Allah. Hanya saja ini sekedar pelengkap. Nah, jadi tidak usah saya terangkan secara mendetail. Jadi cukup kalau kita ada buku panduan sholat atau sekarang ada canggih HP, jadi dilihat mana-mana ada tasdidnya atau W kecil di atas itu harus ditekan bacanya. Kemudian faslun, pasal atau bab, tasdidatu aqallis sholati, tasdid pada sholawat ala nabi, sholawat atas Nabi Muhammad SAW itu arbaun, itu ada 4. Jadi yang pertama Allahumma alalam, Allahumma. Jadi ada di atas lam jalalahnya, kemudian ada di ummanya, wal mim. Salli alalam, di atas huruf lam. Kemudian yang terakhir adalah ala Muhammadin, alal mim, di atas huruf mim. Jadi ketika sholawat itu, yang sholawat atas Nabi Muhammad SAW itu ada 4 tempat, yaitu yang 2 di Allahumma, yang ketiga 4 ada sholli, itu yang ketiga ala Muhammadin, itu yang keempat di atas huruf mim. Lagi-lagi cukup diperhatikan saja, kita bahas cepat. Kemudian faslun, bab atau pasal aqallus salam. Salam juga termasuk rukun qauli, jadi harus diucapkan, tidak cukup hanya diam tolah-toleh. Kalau cuma tolah-toleh tidak sah, jadi harus diucapkan. Sedikit-sedikitnya salam itu apa? Yaitu assalamu alaikum. Jadi paling sedikit itu assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yang lebih diutamakan dilengkapi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi jangan kaget nanti ibu-ibu sholat di luar Green Garden, imamnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Benar Ustaz. Berarti belum belajar kitab Safinatul Anjar. Jadi paling sedikit itu assalamualaikum. Yang afdolnya assalamualaikum warahmatullah. Kalaupun nak ditambahi wabarakatuh silahkan, tapi kalau afdolnya cukup assalamualaikum warahmatullah. Tasdidus salam ala sin. Kembali pas assalam ditekan di atas sin. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini kadang juga fenomena di tengah masyarakat itu, yang wajib itu kalau imam itu yang pertama. Kadang ada imam itu yang dua-duanya dipakai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada juga yang agak ngeprank. Assalamualaikum warahmatullah. Tunggu. Udah bunyi-bunyi. Kewajiban makmum melengkapi. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, pada salam ini kapan kita mulainya? Kalau bisa janganlah tasbihul iman wala tasawun. Jangan dulu imam belum salam kita ulah mencak-mencak duluan. Assalamualaikum. Imam belum selesai. Atau nyamoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulainya kita itu setelah salam yang kedua. Makanya itu biar lebih bagusnya mungkin depan-depan kita ini para imam-imam
imam masjid, imam musola, imam rumah, ya imam. Jadi jangan sampai ngeprank, ya, nanti berakibat fatal ke makmum. Karena mereka mulainya setelah yang selesai yang kedua baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Saya kira cukup jelas. Nah ini intinya ini yang hari ini. Faslun, fasal atau bab awqatus sholati. Adapun waktu sholat itu khamsun, ada 5. Nah, saya tanya Bu, Pak, yang duluan itu kira-kira sholat subuh atau sholat zuhur? Yo, kalau kita biasanya kan dari MI diajarkan yang duluan subuh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ternyata di dalam kitab Asy-Syafi'i itu yang pertama dimulai waktu itu adalah waktu isya, Bu. Oke, ditampung. Pak media kira-kira apa? Subuh masih dia kekeh. Ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu dimulai dari waktu zuhur. Iya. Ini sering yang dibaca Ustaz Fikri dalam Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dalam surat Al-Fajr itu dalilnya. Jadi liduluki syamsi itu yaitu tergelincirnya matahari dari waktu istiwa. Kapan itu? Ya tidak lain tidak bukan adalah waktu zuhur. Maka mazhab Syafi'i menyebutkan waktu yang pertama itu adalah waktu zuhur. Subuh malah paling buncit. Ya, tapi kalau untuk pelajaran kita anak MI untuk mempermudah, ya tidak apa dimulai dari subuh biar mereka mengenali dari pagi sampai ke malam. Tapi kalau kita belajar kitab Safinatun Najat, itu yang pertama adalah waktu zuhur. Terus dalil yang kedua juga ada sebuah riwayat mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu diajarkan pertama kali tata cara sholat oleh malaikat Jibril itu adalah sholat zuhur. Itu yang pertama kali. Makanya itu dalil penguatnya di mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian awalu waktu zuhri, adapun awal waktu zuhur ialah zawalus syamsi, adalah tergelincirnya matahari. Zawal itu tergelincir, syamsi itu matahari. Ini sekedar meneruskan apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Murtako. Sebenarnya lah jelas. Cuma belum melempar lagi kemarin. Ya. Kira-kira zawalus syams itu tergelincirnya matahari, anggap saja ini kita, atau ini pengen mudahnya kayu yang ditancapkan. Jadi ya ibarat kata ini timur, ini barat. Tuh ya, karena kemarin protes kalau bisa pakai alat peraga, kita pakai alat peraga meskipun aqua. Ya. Dia terbit dari arah timur, terus berjalan, nanti pas matahari ada di atas kita atau di suatu benda. Ini namanya waktu istiwa, antara bayangan kita ini itu benda dengan bayangannya itu sama. Istiwa ini tidak mesti harus sama, tapi agak lurus meskipun ada lebihnya dikit. Jadi tidak meskipun kita langsung tidak katik bayangannya, tidak mungkin. Pasti ada dikit lebihnya. Paling enggak dia pasti tengah-tengah, antara matahari di tengah-tengah ada benda atau kita, dan bayangannya itu sejajar lurus. Itu belum Bu, Pak, belum kita mulai sholat. Belum, sabar. Nah, kapan mulainya? Zawalus syamsi. Ini matahari lah mulai condong ke barat. Nah, baru masuk waktu
zuhur. Dan bayangan kita di sebelah barat atau timur? Kan timur. Ya. Ke enggak, bukan mataharinya ke barat. Berarti bayangannya ke sebelah timur. Ya, enggak apa-apa, Bu, ingat-ingat, Bu, ya. Iya. Jadi lah ado nih. Nah, ya, ado dikit. Ya. Ado dikit. Mulai bayangannya lah mulai agak lewat dikit. Nah, berarti itu mulai sholat zuhur. Tapi ini itu pas dalam keadaan belum canggih teknologi. Tapi juga kalau sekarang untuk penguat kita atau kita dalam di padang pasir atau kita sedang hiking ke atas gunung, baterai lah habis baterainya, HP-nya lah habis baterai, ada lagi waktu. Ya kita gunakan alat itu. Tapi kalau sekarang lah canggih, ya sudah banyak di situ di Google Cuma terkadang blundernya tuh di aplikasi. Makanya kalau bisa yang aplikasi itu kurang itu. Yang pas itu sebenarnya di Google. Google ketik kira-kira waktu sholat zuhur area Lubuk Linggau. Ya. Kalau sudah masuk waktunya meskipun azan belum berkumandang, ya mungkin muazinnya lagi ada dikit kan, atau tiduran. Nah meskipun belum ada azan, itu kita sudah sah untuk melaksanakan sholat. Dan itu waktu yang afdol. Jadi kalau bisa setelah mendengarkan azan, terus ada jedanya sholat sunnah, qomat, kita langsung sholat, itu waktu yang afdol. Semoga kita semua diberikan oleh Allah mendapat keafdolan sholat di awal waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik itu di masjid maupun di rumah. Wa akhiruhu, dan akhir waktu sholat zuhur masih ridil syai'i, ya terjadinya bayangan sesuatu itu mislahu, sama, khairadil istiwa, selain bayangan istiwa. Jadi kalau ini kayu ditancapkan atau badan kita, akhir daripada sholat zuhur itu tinggi antara ini dengan bayangannya itu sama. Nah, sama kira-kira sama. Berarti itu sudah habis waktu sholat zuhur. Tapi ditambahi lagi karena istiwa tadi bayangannya tidak pas nian, urusan kita ada lebih dikit, jadi pas badan kita lebih dikit lagi. Itu berarti waktu sholat zuhur telah usai. Masuklah waktu sholat asar. Kemudian wa awwalu waqtil asri, dan awal daripada waktu sholat asar idza sarra, ketika terjadi zillu kulli syai'in mislahu, antara benda dan bayangannya itu sama, wa zada qalilan, dan tambah sedikit lagi. Dalam artian tambah sedikit lagi ini ada dua pendapat, ada yang dijeda dikit, ada yang langsung. Karena lah sudah jelas ketika sudah sama lebih dikit berarti sudah, itu otomatis habis sholat zuhurnya waktunya sudah habis, awal waktu sholat asar. Wa akhiruhu, dan akhir daripada sholat asar ini ghurubis syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Kalau kita di tengah kota ini agak susah. Jadi sekali-sekali kaget, kapan ada rezeki, ada duit, itu merasakan sunrise di pinggir pantai. Wah, nak buktikan nih yang kitab Sakinatun aja, duduk di pantai, jingok matahari. Ini belum maghrib. Wah, kapan terbenamnya matahari? Bulatannya itu hilang sempurna. Karena ada bulat, setengah, perempat, 3/4 hilang. Nah kalau bulatannya lah hilang,
Kalau di laut itu kelihatan, berarti itu sudah masuk sholat maghrib, waktu asar telah selesai. Cuma habis itu sholat, jangan diteruskan. Gayanya nak meneliti kan, lihat sunrise. Habis itu lupa sholat maghrib. Sama baik kalau saya itu. Nah, itu sekedar untuk meyakinkan. Sama di atas gunung juga kalau yang hiking, itu tandanya. Dan juga biasanya itu ditandai dengan mega merah. Ada seperti merah-merah dikit untuk meyakinkan gitu. Kemudian wa awwalu waqtil maghrib ghurubu syamsi, yang saya jelaskan tadi, awal waktu maghrib itu terbenamnya matahari, wa akhiruhu, dan akhirnya waktu sholat maghrib itu ghurubus syafaqil ahmar, mega merah tadi lah hilang. Ya, mega merah, yang merah-merah tadi kan ini dalam keadaan cerah ya. Nanti kalau mendung ya jangan ditunggu. Manonan kata Ustaz Nopi, mega merah. Tidak muncul-muncul ya, mendung. Ya, dalam keadaan cerah seperti sekarang itu mudah. Itu biasanya hilang nanti yang merah itu, terus agak kekuning-kuningan. Agak kuning. Habis itu putih. Habis putih hilang. Ini rahasia Allah. Masya Allah, kalau kita teliti itu, kita senantiasa bertasbih. Kenapa? Nanti waktu munculnya kebalikannya. Kalau tadi merah, kuning, putih. Pas muncul kebalikannya. Putih, kuning, merah. Makanya ada istilah itu, kalau selagi matahari bersinar untuk menandakan waktu sholat, maka kita harus bersyukur kepada Allah untuk sujud di hamparan bumi Allah yang luas. Masya Allah. Kaget waktu kiamat tidak lagi dijumpai. Yang ada waktu penyesalan. Ngapalah kemarin tidak jamaah di masjid. Ngapalah. Ngapalah kemarin tidak baca Quran. Ngapalah kemarin sholat tidak tepat waktu. Itu akan ada penyesalan. Kita berusaha Pak Bu ya, sekuat tenaga. Ya, kita sebisa mungkin, pertama sholat tepat waktu. Yang kedua, jangan meninggalkan sholat meskipun lambat-lambat dikit. Intinya kita tetap sholat. Kemudian wa awal waktu isya, dan awalnya waktu isya ghurubis syafaqil ahmar, hilangnya mega merah tadi. Mega merah yang saya terangkan tadi, wa akhiruhu tulu il fajris shadiq, dan akhir daripada sholat isya itu adalah munculnya fajar shadiq. Bu, fajar ada berapa? Ada 2 atau ada 3? Fajar ada 2 Bu ya. Fajar shadiq dengan fajar kazib. Fajar set boy tidak termasuk. Tidak termasuk. Iya, jadi ada 2 fajar. Ada fajar shadiq, ada fajar kazib. Fajar shadiq ini munculnya setelah fajar kazib. Kalau dalam Al-Quran itu diterangkan hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Jadi munculnya garis putih di tengah-tengah garis hitam. Jadi fajar shadiq itu ciri-cirinya itu ada kilauan cahaya putih yang horizontal. Ya, karena sedikit murojaah mungkin tadi ya, tadabur lah dulu lah tahu, tapi mumpung terang tadi, oh iya, masya Allah. Jadi terang dari ufuk timur sampai ke barat itu mulai ada garis putih horizontal. Kalau fajar kazib dia vertikal, lurus. Biasanya tukang begadang ini tahu. Pak Media pernah meneliti.
Iya. Kalau masih ada bayangan putih lurus vertikal itu fajar kazib. Biasanya kalau di Jawa itu yang agak yang pedesaan atau sebagian di Lombok itu saya pernah juga, karena waktu liburan saya tidur di atas bukit ada seperti villa, itu ada azan pertama, ada azan kedua. Iya. Jadi terbangunlah ya azan. Wih belum. Jadi nggak waktu. Itu biasanya penanda fajar kazib. Nah setelah lurus putih-putihnya hilang, habis itu hilang, rato jadi horizontal, itulah fajar sodik. Mulainya wong puasa. Tapi ketika masih ada cahaya lurus seperti kalau dalam hadis Nabi itu seperti, mohon maaf, buntutnya serigala lurus, itu kita masih boleh makan sahur. Tapi ketika sudah fajar sodik muncul, itu sudah diharamkan makan dan minum dan sudah masuk waktu sholat subuh. Kemudian wa awal waktu subuhi tulu'il fajri sodik, munculnya atau terbitnya fajar sodik, wa akhiruhu, dan akhir daripada waktu subuh tulu isyamsi, terbitnya matahari. Jadi matahari itu udah terbit terang, itu baru habisnya waktu subuh. Tapi kalau masih remeng-remeng, ya itu masih waktu jawas. Masih kita diperbolehkan untuk melakukan sholat subuh. Pingin gampangnya itu waktu jawas itu ketika gelap, uang di samping kita ada kejimuan. Nah, pakai baju hijau. Itu masih boleh. Tapi matahari belum terbit. Baru jinguan cahaya baik masuk boleh, itu namanya waktu jawas, masih diperbolehkan untuk sholat subuh. Kemudian al-asfaku salah satun. Adapun mega atau kilauan cahaya itu ada 3. Ya, bukan kampanye ini ya. Pak Effendi ya. Kilauan cahaya Pak. Ya, tapi bahasa Indonesianya mega. Yang pertama ahmaru, warnanya merah. Namanya kilauan cahaya. Ya. Kemudian asfar, warnaku kuning. Hati-hati nih aku nyebutnya. Ya. Wa abyadu, dan warnaku putih. Jadi ada mega itu ada 3. Kilauan saya itu ada warna merah, ada kekuning-kuningan atau kuning dan putih. Fungsinya al-ahmaru maghribun. Jadi mega merah itu penanda waktu maghrib. Wal asfar wal abyadu isyaun. Itu penanda datangnya waktu isya. Agak kuning-kuningan, putih, hilang, gelap. Itu sudah masuk waktu isya. Yang penting wayun dabu takhiru sholatil isya, dan disunahkan untuk mengakhirkan sholat isya illa ayyahi basyafakul asfaru wal abiyat. Jadi sampai benar-benar kilauan cahaya kekuning-kuningan dan putih itu sampai benar-benar hilang. Itu disunahkan. Nunggu sampai benar-benar hilang, gelap total, baru kita melaksanakan sholat isya. Itu sunnah mengakhirkan sholat isya itu sampai mega kuning dan putih atau bayangan kuning dan putih itu hilang secara total. Baik Bapak Ibu sekalian, faslun tahrumus sholatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi ghairi yaumil jum'ah wallahu a'lam bissawab. Lanjutannya kita lanjutkan minggu depan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini mungkin ya tugas saya pribadi dan Ibu Bapak semuanya, jangan sampai
kemudahan teknologi menyusahkan kita sholat. Dalam artian apa? Kita lah dimudahkan oleh Allah. Waktu sholat tidak harus nancapi tongkat, tidak harus di pinggir pantai, tidak harus naik pucuk bukit sulap, tapi cukup lihat HP, sudah ada waktu. Nah, jangan sampai bikin kita lalai. Meskinya tugas kita itu telah dipermudah, itu juga mempermudah kita untuk mengerjakan kewajiban sholat. Ada bahasa celutukan para ulama itu, berarti azabnya ulama-ulama terdahulu dan wong dahulu dengan sekarang itu besar yang sekarang. Kalau wong dulu tuh dia ikhtiar, istihad. Jadi lambat-lambat dikit. Karena istihad ya. Nah sekarang udah ada alasan. Nah, azabnya wong sekarang ini lebih besar. Karena apa? Lah dinjuk kemudahan, malah dia melalaikan. Jangan sampai kemudahan teknologi itu membuat kita kufur nikmat. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semua dengan adanya kemudahan teknologi menjadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat, khususnya sholat di awal waktu, dan sebisa mungkin kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian kajian pada pagi hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz atas kajian pada kajian ini yang telah disampaikan. Kemudian yang selanjutnya kepada Bapak dan Ibu jamaah, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kami persilakan. Silakan. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Ya. Oh ya, Bu ya. Ya, Bu. Ya, Bu ya. Batasan kita boleh sholat jamak dan qashar itu 3 hari di kota orang dengan jarak 80,1 km. Meskipun kita di sini ke PUT itu kan bukan kota kita, ya. Tapi jarak ke PUT ini belum mencapai 80,1 km. Jadi kita tidak boleh jamak qashar. Kalau kita ke Palembang lah lebih, kurang lebih 300-an. Aku ingatnya dari Muara ini 135 lah boleh. Dan ini fasilitas Bu, ya, rukhsah oleh Allah, keringanan diambil, bagusnya diambil, tidak juga ada apa-apa, ya. Jadi waktunya cuma 3 hari. Habis itu kita sudah normal. Tapi kalau kita teriak, aku tidak seret dengeran, apalagi kos-kosan atau hotelnya dekat masjid, tidak apa-apa, tidak diambil, kita sholat berjamaah, ya. Jadi boleh diambil, boleh juga tidak. Cuma kalau diambil batasnya waktunya 3 hari. Habis itu dan kita seperti orang mukim, ya, tidak boleh di jamak qashar lagi, kecuali kita sakit. Di kota wong sakit parah boleh, meskipun sudah lewat waktu 3 hari. Gimana Bu, cukup?
Itu namanya melebihkan bonus. Lah dinjo enak malah lalai maksudnya. Ya jangan diulang lagi, Bu. Kalau kita tahu di stop, kita nasihati bagus-bagus. Iya, Bu, kawannya. Tapi kewajiban kita, Bu, jangan kita diami baik. Ya, sambil ngopi lah, Bu, kalau kita. Ayo. Makanya nanti menurut kitab sunnahnya aja seperti itu. Dan kita ngingatinya juga kalau misalnya ngalus ya, sambil ngopi sambil makan malah kelebihan 7 hari. Apa sakit? Nah, tanya. Kata dia, iya sakit. Enggak apa-apa, men sakit. Sehat aku, men sakit. Sehat enggak, Bu? Enggak boleh. Sampai 7 hari, apalagi 2 minggu, Pak Aryo. Alangkah neman. Baik, mungkin dari Bapak-Bapak jika ada yang disampaikan, ditanyakan, dan silakan. Cukup, Bapak Ibu? Cukup. Baik, jika cukup dan sudah jelas, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah, amin. Rangkaian kajian subuh pada pagi hari ini telah kita laksanakan bersama dengan lancar dan penuh keberkahan. Amin. Dari yang disampaikan Ustaz Novi tadi, perlu kita ambil garis merah beberapa kesimpulan. Yang pertama tadi berkaitan dengan bacaan tasyahud, bahwa bacaan tasyahud itu mesti kita ucapkan yang terdengar di telinga kita sendiri, yang juga tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Kemudian berkaitan dengan waktu sholat, bahwa waktu pertama sholat itu adalah sholat zuhur, bukan sholat subuh. Kemudian waktu sholat yang paling afdol itu adalah di awal waktu. Waktu zuhur itu ketika munculnya bayangan kita ke arah timur atau matahari mulai condong ke barat. Kemudian waktu asar itu bayangan itu sudah setinggi badan kita dan lebih sedikit. Kemudian waktu maghrib ini tandanya adalah terbenamnya matahari dengan sempurna. Waktu isya itu munculnya mega merah yang telah hilang. Kemudian waktu subuh munculnya fajar sodik hingga terbitnya matahari. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Novi dan juga seluruh jamaah dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara. Mari kita tutup kajian subuh pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.